Assalamualaikum, ketemu lagi sama Tina di channel Cabai Rawit. Nah, beberapa waktu yang lalu Tina sempat sharing ke teman-teman tentang kejadian Tina belanja keladi di marketplace, yang mana ketika datang hasilnya tuh mengecewakan banget, packingnya berantakan, dan yang lebih parah lagi adalah tanaman keladinya sendiri banyak yang kritis. Akhirnya pada waktu itu Tina mencoba untuk menyelamatkan si keladi-keladi itu sih, karena keladi itu pada dasarnya adalah tanaman yang cukup kuat, dia cukup bandel karena kan aslinya dia hidup di alam bebas ya. Dan rata-rata tanaman yang hidup di alam bebas itu punya daya hidup yang tinggi. Jadi ketika ngelihat keadaannya yang mengenaskan pada waktu sampai sih, Tina berpikir untuk ya udahlah kita coba aja, harusnya sih dia masih tetap bisa hidup. Nah, karena pada waktu itu ada yang request juga, Mbak Tina kalau nanti perawatannya berhasil dan si keladi ini selamat, minta direview juga di video YouTube channel Cabai Rawit. Nah, kali ini karena menurut Tina ada beberapa yang sudah berhasil survive tanamannya, Tina mau bikin review buat di-sharing ke teman-teman semua bagaimana perawatan si keladi ini, mulai dari dia sekarat hampir tak terselamatkan sampai dia sekarang menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Nah, ketika datang pertama itu banyak banget yang busuk, batang-batang yang busuk. Tapi beruntungnya busuknya itu dia di tengah-tengah, jadi nggak sampai ke bonggolnya. Nah, bagian yang busuk itu Tina potong semua, termasuk daun Tina potong semua. Supaya apa? Supaya mempercepat atau merangsang pertumbuhan daun yang baru gitu ya. Jadi yang busuk dipapras juga. Kenapa? Yang busuk itu nanti bisa menyebar ya. Jadi untuk mencegah penyebaran batang yang busuk, langsung kita potong saja seperti itu. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah Tina menyiapkan cairan ZPT ya, dari Jimmy Hantu tentu saja, untuk menghidrasi si keladi ini. Kemungkinan dia juga dehidrasi di perjalanan jauh, dan emang packingnya nggak proper banget. Sedih banget sih ngelihatnya, memperlakukan tanaman dengan cara kayak gitu tuh, aduh nggak banget deh. Akhirnya Tina siapkan wadah dengan larutan ZPT dan Tina rendam semalam gitu. Dia nggak langsung tegak sih batangnya, tapi dia cukup menunjukkan tanda-tanda yang lebih segar di beberapa jam kemudian. Ketika dia sudah menunjukkan tanda-tanda yang lebih segar gitu, Tina menyiapkan media tanam. Tapi Tina menggunakan media tanam yang bukan sekam dan humus gitu, tapi Tina menggunakan sphagnum moss seperti ini nih ya. Jadi pada beberapa tanaman Tina yang kritis, Tina lebih memilih menggunakan media sphagnum moss seperti ini gitu. Nah, kalau sudah sphagnum mossnya ini Tina sempat rendam juga dengan larutan ZPT. Bisa juga disiram, kalau nggak mau direndam mungkin takut terlalu basah atau terlalu lembab, bisa juga disiram aja. Kemudian semua keladinya Tina jadikan satu aja, jadi nggak terpisah-pisah, udah jadikan satu aja. Tina kemarin itu order 15, Tina jadikan satu semuanya seperti ini. Kemudian ditunggu selama beberapa hari tentu saja, dan penempatannya ditempatkan di tempat yang teduh, terhindar dari hujan dan terhindar dari sinar matahari langsung, tapi mendapatkan sirkulasi udara yang bagus ya. Khawatirnya kalau dia kena sinar matahari nanti dia sunburn, masalah lagi gitu. Nah, alhamdulillah setelah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, setelah 5 hari dia menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang very fast, cepet banget gitu ya. Ini tadi Tina pesan 15 ya. Ini yang sudah tumbuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 daun baru. Jadi lebih dari setengahnya, hampir setengahnya pada hari ke-5 sampai hari ke-6 itu dia berhasil survive dengan menumbuhkan daun yang baru. Tina belum buka akarnya, tapi sih sebenarnya dengan tumbuhnya daun baru ini bisa merepresentasikan bahwa akarnya juga menjadi sehat. Dan ini rekomen banget sih kalau Tina untuk beberapa jenis tanaman yang kritis. Untuk menyelamatkannya kita bisa pakai moss kayaknya sebagai medianya, karena buat keladi ini berhasil banget gitu. Dan Tina akan tunggu terus sampai mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu lagi sebelum dia dipindahkan ke pot satu-satu untuk melihat perkembangan kesehatan
keladi ini ke depannya, dan sisanya, apakah sisanya ini bertahan, busuk, atau membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk perawatan. Jadi sesimpel itu, nggak yang neko-neko, karena dasarnya keladi itu memang sudah tumbuhan yang yang udah kuat banget. Nah, itu aja sih tips dari Tina untuk perawatan keladi buat teman-teman yang order di marketplace tapi datangnya mengecewakan. Mudah-mudahan bisa membantu. Kalau mau ada yang sharing cara lain merawat keladi yang hampir tidak selamat, bisa sharing di kolom komentar aja. Dan terima kasih udah nonton channel Cabai Rawit. Assalamualaikum.